Shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan? Masih semangat saudara? Ya. Keadaan saat ini sangat sulit ya. Tapi bagi anak Tuhan, Tuhan memberikan jalan keluar dan selalu memberikan kemenangan. Haleluya. Puji Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kasih, kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Saudara siap diberkati oleh firman Tuhan? Amin. Amin. Mari kita buka bersama-sama di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11. Tesalonika 1 Tesalonika 5 ayat pertama sampai 11. Mari kita baca bersama-sama dengan suara keras. 2, 3. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak tahu di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Yang percaya firman Tuhan katakan bersama, amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pagi hari ini tema khotbah saya beri judul tetap berjaga-jaga. Apa saudara? Tetap berjaga-jaga. Tuhan memerintahkan untuk kita semua sebagai orang yang percaya kepadanya berjaga-jaga. Karena Tuhan datang secara tiba-tiba dan Tuhan berkata, saudara tidak perlu tahu kapan aku datang, kata Tuhan. Sebab tidak ada manusia pun yang tahu. Tetapi yang paling penting di sini pertanyaannya adalah, apakah saudara siap menjadi mempelai-mempelai Kristus? Nah, ya, menyongsong kedatangan Tuhan atau bertemu dengan Tuhan sewaktu-waktu atau setiap saat? Apa saudara sudah siap menjadi mempelai-mempelai Kristus kalau Tuhan Yesus datang kedua kali? Atau apakah saudara siap bertemu dengan Tuhan setiap saat, setiap waktu ketika engkau dipanggil pulang ke rumah Tuhan? Ya, kalau saudara tahu hari-hari ini sudah di penghujung akhir zaman dengan segala tanda-tandanya, seharusnya yang pertama-tama saudara lakukan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, terutama kehidupan rohanimu yang bersifat kekal ini. Bukan sebaliknya kehidupan lahiriamu yang bersifat sementara akan membawa kepada kebinasaan kekal, saudara. Di sini bukan berarti saudara tidak boleh memperhatikan kehidupan lahiriamu. Jangan salah paham dulu saudara. Di mana kita masih hidup di muka bumi ini, di dunia ini, masih tetap memerlukan yang sifatnya lahiriah. Tetapi jangan sekali-kali saudara terikat.
Garis bawahi saudara. Tetapi jangan sekali-kali saudara terikat dengan hal-hal duniawi dengan segala keinginan dagingmu. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita di dalam Matius 18 ayat yang ke-18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Mulai hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, jangan terlalu fokus. Saya garis bawahi ya, jangan saudara terlalu fokus ya dengan semua yang terjadi pada akhir-akhir ini. Ya, yang saudara tahu ya, yang meliputi bencana alam di mana-mana. Ya. Pandemi COVID-19 yang berkepanjangan sampai kapan berakhirnya kita tidak dapat memprediksinya. Ya, sampai COVID-19 ini berlangsung sampai hari ini dan mengakibatkan krisis di segala bidang melanda seluruh dunia, saudara. Khususnya krisis ekonomi yang membuat segala sektor menjadi sepi, daya beli orang menurun. Tetapi, saudara tahu keadaannya? Tetapi harga-harga naik, ya, terutama saudara tahu, yaitu harga-harga pokok terus meningkat, saudara. Bahkan sampai bahan-bahan yang dibutuhkan setiap hari untuk ibu-ibu yang berbicara di dapur, itu saudara mulai bahan-bahannya langka. Betul apa tidak, saudara? Apa saya salah? Saya bicara begini? Terutama ibu-ibu mengetahui semua bahan-bahan untuk masak yang berbicara untuk dapur itu semakin hari semakin langka, berebutan. Apa saudara? Terutama minyak goreng. Ya, menyusul gula. Dan belum lain-lainnya saudara. Dan persoalan-persoalan lain ini akan datang menghampiri kita semua saudara. Dan ini benar-benar tanda-tanda akhir zaman saudara. Jangan main-main Bapak Ibu saudara kasih. Ini suatu peringatan buat saya juga saudara. Jadi kita jangan main-main ya. Dengan keadaan yang sangat sukar ini. Semakin hari semakin sukar. Dan harga semakin melambung tinggi. Kalau ada barangnya tidak apa-apa. Tapi kalau tidak ada barang, bagaimana Bapak Ibu saudara kasih? Terpikir enggak ke situ? Misalnya saudara bisa beli, ada uang, tapi tidak ada barang. Hah? Bagaimana Bapak Ibu saudara kasih? Saya katakan di atas mimbar ini adalah satu penggenapan dari firman Tuhan. Amin. Di dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama dikatakan demikian. Di dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama berkata demikian. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa sukar. Ya. Tadi dikatakan di dalam ayat-ayat pertama, kamu tidak usah tahu tentang kapan aku datang. Ya, kita tidak perlu tahu di mana, kapan, jam berapa, siang, waktunya, malam, pagi dan sebagainya. Tidak perlu tahu kamu. Yang perlu kamu tahu dan ketahui adalah hari-hari terakhir ini saudara. Yaitu datangnya masa-masa yang sukar. Ini artinya tanda-tanda akhir zaman. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, saya selalu mengingatkan demikian Bapak Ibu saudara kasih. Ya, kita sebagai orang percaya harus memiliki namanya kita tetap menggantungkan Tuhan, bergantung kepada Tuhan, saudara kekasih dalam Tuhan. Ya, tidak bisa diprediksi saudara hari-hari ini. Besok terjadi, lusa lain lagi. Nanti kapan lagi, lain lagi saudara. Dan ini selalu menghantui kita semua orang-orang Kristen. Amin. Ya. Dan saya beritahu Bapak di atas mimbar ini,
Kita tidak dapat menghindari dan mengendalikan semua tekanan hidup yang terjadi hari-hari ini. Kita tidak akan bisa lari dari semua tekanan yang ada di sekeliling kita. Ya, seakan-akan menghimpit kita sehingga kita tidak bisa bergerak, sampai seakan-akan akan juga tidak ada jalan keluar. Tetapi jaminan firman Tuhan berkata, Amsal 11 ayat 8. Buka Amsal 11 ayat 8 dikatakan demikian, saudara. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Amin. Saudara orang benar, saudara orang benar, saudara sudah dibenarkan oleh darah Kristus. Amin. Jaminan Tuhan, orang benar diselamatkan dari segala bentuk kesukaran. Ini pegang benar-benar. Baik, saudara, firman Tuhan ini. Orang fasik menggantikan kita. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Bahkan jaminan dari Allah sendiri mengatakan di dalam Ibrani 13 ayat 5b. Ya, Ibrani 13 5b. Ini jaminan Allah sendiri dan berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Amin. Firman Tuhan berkata, Tuhan sendiri berkata, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau jatuh terus dalam lumpur dosa. Hilang terus di dalam mundur kepada aku karena kesukaran-kesukaran saat ini. Tetapi Tuhan memberi jaminan. Aku tidak sekali-kali membiarkan engkau. Aku tidak sekali-kali meninggalkan engkau. Pegang janji firman Tuhan ini. Ya, pegang benar-benar. Percayai firman Tuhan ini. Saudara akan mengalami mujizat-mujizat yang mungkin orang fasik melihat saudara. Orang ini kok lain daripada orang lain. Ya, orang fasik di sekeliling kita akan melihat kita bahwa kita ini benar-benar anak-anak Tuhan. Amin. Ya, jaminan Tuhan diberikan kepada kita setiap orang yang percaya. Haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan sekali lagi kepada Tuhan Yesus yang meriah. Haleluya. 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 Saat ini saudara, ini pokoknya. Ini dasarnya. Haleluya. Saudara siap? Ini alasannya. Maka tidak ada alasan lagi bagi setiap orang Kristen walaupun ada di dalam tekanan hidup model apa saja. Ya, model apa saja, ya. Kita masih bisa tetap sadar melakukan hidup yang berkenan kepada Tuhan, yaitu hidup yang berdampak. Amin. Amin, saudara. Saya ulangi ya, ini penting bagi anak-anak Tuhan. Dengar firman Tuhan ini baik-baik. Walaupun kita menghadapi persoalan dan masalah yang berat, ya, menghadapi himpitan akhir-akhir ini yang sungguh sangat sukar dalam hidup ini. Tetapi bagi anak Tuhan, tidak ada alasan untuk dapat melakukan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Yaitu hidup yang berdampak menjadi terang Kristus. Jangan saudara bicara begini ya. Pak, Bu, ini kan susah hidup, sulit hidup. Kalau saya enggak bohong-bohong sedikit, enggak makan, Bu. Iya. Kalau saya enggak tipu sana sipu sini sedikit, enggak dapat saya berkat. Enggak bisa saya hidup, Bu. Ya? Ada yang berkata demikian? Ada yang berkata demikian? Saya katakan pada Bapak Ibu saudara kasih, Tuhan sudah memberikan nyawanya bagi kita. Ini lebih dari segala-galanya. Amin. Amin. Cukup kita punya Tuhan. Amin. Tuhan bisa melakukan perkara yang ajaib bagi kita semua. Anak-anaknya yang tetap memiliki pengharapan penuh di dalam Dia. Haleluya. Oleh sebab itu, tidak ada alasan bagi semua kita yang hadir pada pagi hari ini. Baik yang ada di lantai pertama, baik yang ada melihat live streaming di rumah.
Tidak ada alasan bagi setiap orang percaya ketika kita menghadapi masalah persoalan yang besar ini Tuhan. Pada akhir-akhir zaman ini. Kita harus tetap berdampak kepada banyak orang. Amin. Kita harus menjadi terang Kristus. Tidak alasan tidak bisa. Kita beri kekuatan sama Tuhan. Melalui Roh Kudus-Nya memampukan kita untuk kita berjalan bersama Dia. Haleluya. Beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Dengan kata lain saudara, hidup kita harus menjadi contoh dan teladan. Baik di dalam perkataan maupun perbuatan. Bahkan menjadi berkat orang lain. Amin. Amin. Sudah banyak disinggung beberapa kali oleh Bapak Gembala setempat di tempat ini. Bukan hanya kepentingan dirimu sendiri, tetapi kita bisa memberkati orang lain. Amin. Amin. Berdampak untuk orang lain, saudara. Apa yang Tuhan taruh di dalam dirimu, itu kau lakukan, kerjakan. Karena itu ringan, kata Tuhan. Kau akan bisa melakukannya dengan kekuatan dari Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebab firman Tuhan berkata di dalam 1 Yohanes 2 ayat 17. 1 Yohanes 2 ayat ke-17. 2, 3, mari baca bersama-sama. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selamanya. Haleluya, haleluya, tetap hidup selamanya. Artinya saudara, keinginan-keinginan kita yang mengandung kesenangan yang penuh dengan dosa akan lenyap bersama dunia ini juga. Hanya orang yang percaya dan yang berani menolak akan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup yang berasal dari dunia ini, akhirnya orang tersebut berhak menerima dan menikmati apa yang Allah janjikan, yaitu hidup kekal. Amin. Saudara mengerti? Saya ulangi Bapak Ibu ya, camkan baik-baik. Firman Tuhan ini berkata, haleluya. Artinya saudara, keinginan-keinginan kita yang mengandung kesenangan-kesenangan yang penuh dengan dosa akan lenyap bersama dunia ini. Hanya orang percaya yang berani menolak akan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup yang berasal dari dunia ini, akhirnya orang tersebut berhak menerima dan menikmati apa yang Allah janjikan itu, yaitu hidup kekal. Haleluya, haleluya. Saudara berani menolak? Saudara berani menolak akan semua yang berasal dari dunia ini? Keinginan daging, keinginan dagingmu. Pak, kami ini kan masih terdiri dari daging. Ya enggak bisa loh Pak. Bisa Bapak Ibu saudara kasih. Kalau yang mengendalikan Yesus, yang mengendalikan Roh Kudus, kamu pasti bisa. Tapi kalau engkau tidak mau dikendalikan oleh Roh Kudus dan maunya kamu sendiri, tidak bisa. Itu jawabannya. Tapi ketika kita bisa mengalahkan dunia ini, yang yaitu keinginan daging, keinginan mata kita, keangkuhan hidup, kita bisa hancurkan, kita bisa tanggalkan semuanya itu, maka saudara berhak menerima dan menikmati janji-janji Tuhan. Yaitu berkat-berkat yang luar biasa di muka bumi ini dan berkat-berkat hidup kekal selamanya dalam Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu saudara kasih, saya lanjutkan. Ini poin-poinnya. Sekarang apa yang seharusnya kita jaga Pak untuk menantikan kedatangan Kristus? Apa yang perlu kita jaga Pak untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ini? Apa yang harus kita jaga saudara? Apa hartamu? Apa warisanmu? Apa semua aset-asetmu di muka bumi ini? Apa yang harus kau jaga untuk kita bisa mencapai hidup yang kekal? Ingat saudara, kasih dalam Tuhan. Saya berikan khotbah ini bukan sembarang khotbah Bapak Ibu. Ini semua berasal dari Tuhan. Saya tidak bisa berkata sendiri dengan kemampuan dan hikmat saya. Saya manusia terbatas seperti saudara. Tetapi saya mau beritahu,
pagi ini ada kabar baik dari sorga untuk mengingatkan saudara bagaimana saudara menjaga sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Yang pertama saudara, mari kita buka di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 8. Ya, yang tadi kami baca bersama-sama, saya ulangi saudara ya. Disinilah saudara harus memiliki ini. Ya, sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, kalau ditanya oleh orang, apa Pak yang harus dijaga Pak? Apa tubuh kita selalu harus sehat? Memang benar harus sehat. Dengan tubuh yang sehat, kita bisa mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Amin. Amin saudara. Beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya ingatkan Bapak Ibu saudara kasih. Waktu kita itu sangat singkat. Dulu mana nanti? Tuhan yang menjemput engkau atau engkau yang dijemput Tuhan? Ya, itu masalahnya Bapak Ibu. Oleh sebab itu hati-hati Bapak Ibu. Maka sebab itu tetap berjaga-jaga. Haleluya. Yang pertama saudara kekasih dalam Tuhan. Mari kita baca sama-sama. Tetapi kita, ayo mari kita baca sama-sama dengan suara keras. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, ya, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Yang pertama pertanyaannya begini Bapak Ibu. Kita yang adalah orang-orang siang, saudara apakah sudah menjadi orang-orang siang? Coba saudara koreksi diri saudara. Saya koreksi. Ayo mari kita koreksi sama-sama. Apakah kita sudah menjadi orang-orang siang? Apakah kita masih menjadi orang-orang malam? Firman Tuhan mengatakan, Bapak Ibu sekasih, yang cemar semakin cemar, yang kudus semakin kudus. Pilihan Bapak Ibu ada di mana? Yang cemar semakin cemar, kata firman Tuhan di dalam kitab Wahyu. Yang kudus semakin kudus. Bapak Ibu pilihannya di mana? Amin. Apakah saudara sebagai orang benar? Ya, kalau Bapak baca tadi di dalam ayat yang kelima, ya ini tidak ada di slide. Ayo mari kita buka ya. Di dalam ayat yang kelima saudara ya. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang kelima. 2, 3. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang, kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Kita sudah menjadi anak-anak siang. Amin. Anak-anak siang artinya orang Kristen yang hidupnya sudah bertobat. Itu artinya anak-anak siang. Kalau anak-anak terang, orang Kristen harus berdampak menjadi berkat. Dimanapun Tuhan percayakan engkau berada, harus jadi berkat. Berdampak untuk kepada positif, berdampak kepada kebenaran. Jangan berdampak semakin saudara menjadi batu sandungan. Ya, kita harus lebih berdampak. Sebagai anak-anak siang artinya anak-anak yang sudah kita orang-orang yang bertobat dan sudah kita menjadi terang-terang Kristus. Amin. Haleluya. Haleluya. Yang pertama saudara, yang seharusnya kita jaga di dalam kehidupan kedatangan Tuhan Yesus Kristus, yaitu berjaga dalam iman. Apa saudara? 2, 3, berjaga dalam iman kepada Yesus Kristus. Jangan berpaling dari Yesus. Jangan menjual Yesus, apalagi meninggalkan Yesus. Ya. Banyak orang seperti demikian. Banyak orang-orang Kristen. Jangan berpaling dari Yesus, jangan menjual Yesus, apalagi meninggalkan Yesus. Jangan suam-suam kuku kepada Yesus. Engkau akan dimuntahkan oleh Tuhan. Kalau benar-benar menjadi pengikut Kristus, temenan jadi orang Kristen yang temenan. Ya jangan abal-abal. Ya, temenan, sungguh-sungguh, saudara. Haleluya. Artinya saudara,
Beriman kepada Yesus artinya menaruh kepercayaan dan kesetiaan penuh kepada Yesus dengan bersedia melakukan kehendaknya dalam segala ketaatan disertai kerendahan hati. Amin. Amin, saudara. Haleluya. Ya, jangan kau tinggalkan Yesus, apalagi dalam keadaan masa-masa sukar demikian. Jaga imanmu, seperti Rasul Paulus mengatakan, aku sudah mencapai garis akhir dan sudah menyelesaikannya, dan aku sudah mempertahankan iman kepada Yesus. Amin. Haleluya. Oleh sebab itu saya harapkan untuk Bapak Ibu Saudara kasih, dalam keadaan sukar apapun juga, jangan menjual Yesus. Jangan meninggalkan Yesus. Tetap kita percaya kepada Yesus. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Yang kedua, saudara. Yang kedua, cepat ya. Karena waktu juga. Yang kedua, mari kita baca kembali yang tadi 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-8. 1 Tesalonika 5 ayat ke-8. Mari saudara baca lagi ya. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih. Yang tadi saya katakan, kenapa kita harus berbaju sirahkan iman? Kita harus memiliki Tuhan. Kita harus menjaga iman kita kepada Yesus sampai menutup hayat kita. Ya? Dan kita bisa berdampak dalam keadaan apapun juga. Untuk berdampak bisa memberi kasih Kristus. Kita melihatkan orang-orang di sekeliling kita. Amin. Dan yang kedua, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Yang kedua, berjaga dalam firman Tuhan. Amin. Berjaga dalam firman Tuhan. Yang pertama berjaga dalam iman. Yang kedua harus berjaga bersama dengan firman Tuhan. Mengapa saudara? Dengan firman Tuhan kita dapat membangun iman kita semakin hari semakin kuat. Amin. Karena iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat yang ke-17. Oleh sebab itu, ketika orang itu berkata, aku beriman kepada Yesus. Ya, iman bisa timbul percaya kepada Yesus. Kalau itu disertai dengan engkau suka mendengar firman Tuhan. Suka membaca firman Tuhan. Suka merenungkan firman Tuhan. Apalagi suka melakukan firman Tuhan. Baru itu bisa terjadi. Bahwa engkau hidup seturut firman Tuhan. Amin. Tidak menurut kehendakmu sendiri. Karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Dan firman itu berjalan menuntun hidup kita. Semakin hidup kita semakin terarah. Haleluya. Haleluya. Dengan firman Tuhan hidupmu, perjalananmu semakin terarah. Dan engkau tidak akan terhilang. Engkau tidak akan jatuh tergeletak. Sehingga engkau tidak binasa. Melainkan engkau diselamatkan oleh darah Kristus. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kasih, mari kita bangun untuk kita sering membaca firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan. Apalagi melakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanmu. Mazmur 110 ayat yang, Mazmur 119 ayat yang 105. Amin. Amin. Ya, firman itu menuntun langkah hidup kita. Supaya hidup kita jalannya terarah. Tidak ngawur. Tidak salah jalan. Dan juga saudara harus tahu. Ketika kita memiliki firman Tuhan. Pilihan serta keputusan kita tidak akan salah. Amin. Ketika kita tahu akan kebenaran firman Tuhan. Hidup kita tidak akan salah jalan. Dan keputusan kita tidak akan salah. Haleluya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara kasih. Yang terakhir. Yang pertama, berjaga-jaga dalam iman kepada Yesus Kristus. Ya. Yang kedua, berjaga-jaga dalam firman Tuhan. Yang ketiga, tidak kalah penting, yaitu berjaga-jaga di dalam doa. Amin. Amin, saudara. Berjaga-jaga di dalam doa. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 17 dikatakan.
tetaplah berjaga-jaga. Artinya apa? Senantiasa kau selalu berdoa. Amin. Saya katakan, ada masalah, tidak ada masalah, berdoa Bapak Ibu sekalian. Jangan engkau ada masalah baru berdoa. Ya, ada masalah, tidak ada masalah, berdoa. Berdoa jangan bolong-bolong. Berdoa tetapkan karena firman Tuhan mengatakan, hari ini berdoa, besok berdoa. Tidak, Tuhan bilang tetap berdoa. Ambil kesempatan waktu yang ada. Tuhan kasih 1 hari 24 jam. Masa kau tidak bisa memberikan 1 jam kepada Tuhan? Amin. Amin. Bisa semua? Beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Saya percaya seluruh jemaat GAB House of Praise Sidoarjo ini akan dipulihkan dengan Tuhan. Akan diberkati dengan Tuhan yang luar biasa dan mengalami mujizat-mujizat. Kalau engkau mau, apa yang engkau lakukan, yang bagian engkau kerjakan, lakukan saja. Yang bagian Tuhan, yang engkau tidak mau, itu nanti bagian Tuhan. Amin. Itu bagian Tuhan. Kau tidak pernah ditinggalkan. Kau tidak pernah dibiarkan. Itu jaminan Tuhan akan ada di dalam kita setiap orang percaya. Haleluya. 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 Inilah yang bisa saya bagikan pada pagi hari ini firman Tuhan.